Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang, yaitu Esti Wirapratiwi, Evi Rusdiamawati, Heni Latifasari, Janatun Naim, dan Muhammad Fadli Irsyad dari kelas PGMIB. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai pengembangan indikator dan tujuan pembelajaran. Pengertian indikator pembelajaran. Indikator pembelajaran merupakan pengembangan kompetensi dasar secara spesifik dengan menggunakan kata kerja operasional. Jadi indikator dikembangkan dengan mengacu kepada kompetensi dasar yang ditulis secara lebih spesifik atau khusus dengan menggunakan kata kerja operasional. Kata kerja operasional di sini adalah sebuah aktivitas yang dilakukan peserta didik guna menunjukkan kemampuannya. Indikator dilakukan untuk acuan penilaian tercapai atau tidaknya suatu tujuan pembelajaran yang ditandai dengan perubahan perilaku siswa yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat diukur atau diobservasi oleh guru. Pengertian tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah penguasaan kompetensi siswa yang bersifat operasional seperti pengetahuan atau kognitif, sikap atau afektif, dan keterampilan atau psikomotorik. Jadi tujuan dirumuskan oleh guru agar suatu kompetensi atau kemampuan tertentu dapat dikuasai oleh siswa dan bersifat operasional yang mencakup pengetahuan atau kognitif, sikap atau afektif, dan keterampilan atau psikomotorik yang diharapkan dimiliki atau dicapai oleh siswa setelah mereka memperoleh pengalaman belajar untuk menentukan hasil belajar yang diinginkan. Jadi, merujuk pada pengertiannya, maka perbedaan antara indikator pembelajaran dengan tujuan pembelajaran yaitu kemampuan yang dirumuskan pada indikator pembelajaran merupakan target pencapaian kemampuan individu siswa. Sedangkan kemampuan yang dirumuskan pada tujuan pembelajaran merupakan target pencapaian kemampuan siswa secara kolektif. C. Fungsi indikator pembelajaran. Fungsi indikator pembelajaran ada 4, yaitu yang pertama, pedoman dalam mengembangkan materi pembelajaran. Indikator dapat memberikan arah dalam pengembangan materi pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, potensi, dan kebutuhan peserta didik, sekolah, serta lingkungan. Yang kedua, pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran. Indikator dapat memberikan gambaran kegiatan pembelajaran yang efektif untuk mencapai kompetensi. Yang ketiga, pedoman dalam mengembangkan bahan ajar. Indikator dapat digunakan untuk penyusunan dan pengembangan bahan ajar guna meningkatkan pencapaian kompetensi peserta didik secara maksimal. Yang keempat, pedoman dalam merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Indikator digunakan untuk acuan dalam rancangan penilaian serta pengembangan indikator penilaian yang disesuaikan dengan tuntutan KI atau KD. Selanjutnya, D. Fungsi tujuan pembelajaran. Fungsi tujuan pembelajaran ada 5, yaitu yang pertama, menjadi arah dan tujuan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Bagi guru, tujuan pembelajaran menjadi petunjuk terkait pendekatan pembelajaran yang akan dilaksanakan, seperti memilih mata pelajaran, menentukan kegiatan belajar mengajar, memilih alat dan sumber, serta teknik penilaian yang akan digunakan. Yang kedua, rumusan tujuan pembelajaran menjadi bukti akuntabilitas kinerja guru. Bagi siswa, dengan adanya tujuan pembelajaran, maka diperoleh kepastian mengenai kompetensi yang akan diraih serta kinerja dan proses pembelajaran yang dilaluinya.
Yang ketiga, rumusan tujuan pembelajaran mendorong komitmen guru untuk menciptakan pengalaman belajar yang menarik, efektif, dan efisien dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Bagi guru, pengalaman belajar seperti kegiatan fisik maupun mental dapat terwujud dengan pendekatan pembelajaran yang bervariasi dan berpusat pada peserta didik. Yang keempat, membimbing siswa belajar. Tujuan-tujuan yang dirumuskan secara tepat berdaya guna sebagai acuan, arahan, pedoman bagi siswa dalam melakukan kegiatan belajar. Dalam hubungan ini, guru dapat merancang tindakan-tindakan tertentu untuk mengarahkan kegiatan siswa dalam upaya mencapai tujuan-tujuan tersebut. Yang kelima, melakukan kontrol terhadap pelaksanaan dan keberhasilan program pembelajaran. Dengan tujuan-tujuan itu, guru dapat mengontrol hingga mana pembelajaran telah terlaksana dan hingga mana siswa telah mencapai hal-hal yang diharapkan. Berdasarkan hasil kontrol itu, dapat dilakukan upaya pemecahan kesulitan dan mengatasi masalah-masalah yang timbul sepanjang proses pembelajaran berlangsung. Saya akan menyampaikan poin E, yaitu karakteristik indikator hasil belajar yang baik. Adapun karakteristik indikator hasil belajar yang baik yaitu: yang pertama, indikator dirumuskan dalam bentuk kalimat dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur atau diobservasi. Yang kedua, setiap kompetensi dasar dikembangkan sekurang-kurangnya menjadi 3 indikator. Yang ketiga, keseluruhan indikator memenuhi tuntutan kompetensi yang tertuang dalam kata kerja yang digunakan dalam kompetensi dasar. Yang keempat, indikator harus mencapai tingkat kompetensi minimal sesuai dengan potensi dan kebutuhan peserta didik. Yang kelima, indikator yang dikembangkan harus menggambarkan hierarki kompetensi. Yang keenam, rumusan indikator sekurang-kurangnya mencakup 2 hal, yaitu tingkat kompetensi dan materi pembelajaran yang menjadi media pencapaian kompetensi. Yang ketujuh, indikator harus dapat mengakomodir karakteristik mata pelajaran sehingga menggunakan kata kerja operasional yang sesuai. Yang kedelapan, rumusan indikator dapat dikembangkan menjadi beberapa indikator penilaian mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang kesembilan, indikator merupakan penjabaran dari kompetensi dasar yang menunjukkan tanda-tanda, perbuatan, atau respon yang dilakukan atau ditampilkan oleh peserta didik. Yang ke-10, indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Dalam mengembangkan pembelajaran dan penilaian, terdapat 2 rumusan indikator yaitu: yang pertama, indikator pencapaian kompetensi yang dikenal sebagai indikator kompetensi. Yang kedua, indikator soal sebagai kisi-kisi dalam menyusun soal tes. Dengan demikian, indikator dirumuskan dalam bentuk kalimat dengan menggunakan kata kerja operasional guna peserta didik menunjukkan kompetensi. Rumusan indikator mencakup 2 hal, yaitu tingkat pencapaian kompetensi dan materi ajar yang menjadi media pencapaian kompetensi. Di sini saya akan menyampaikan poin F, yaitu prosedur pengembangan indikator pembelajaran. Adapun prosedur pengembangan indikator pembelajaran, yang pertama adalah menganalisis tingkat kompetensi dalam kompetensi dasar. Hal ini diperlukan untuk memenuhi tuntunan minimal kompetensi yang dijadikan standar secara nasional. Tingkat kompetensi dapat dilihat melalui kata kerja operasional yang digunakan dalam kompetensi dasar. Tingkat kompetensi dapat diklasifikasi dalam 3 bagian. Yang pertama adalah pengetahuan, yang kedua adalah tingkat proses,
Dan yang terakhir adalah tingkat penerapan. Selain itu, penggunaan kata kerja menunjukkan penekanan aspek yang diinginkan, mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedua adalah menganalisis karakteristik mata pelajaran, peserta didik, dan sekolah. Hal ini karena indikator menjadi acuan dalam penilaian. Karakteristik mata pelajaran dapat dikaji pada dokumen standar isi mengenai tujuan, ruang lingkup, dan kompetensi indikator serta kompetensi dasar masing-masing mata pelajaran. Pengembangan indikator memerlukan informasi karakteristik peserta didik yang unik dan beragam. Karakteristik sekolah dan daerah menjadi acuan dalam pengembangan indikator karena target pencapaian sekolah tidak sama. Yang ketiga adalah menganalisis kebutuhan dan potensi. Hal ini diperlukan untuk analisis kebutuhan peserta didik, sekolah, dan daerah untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam mengembangkan indikator. Peserta didik diharapkan mendapatkan pendidikan sesuai dengan potensi dan kecepatan belajarnya, termasuk tingkat potensi yang diraihnya. Indikator dikembangkan guna mendorong peningkatan mutu sekolah di masa yang akan datang. Maka perlu informasi hasil analisis potensi sekolah. Yang keempat adalah merumuskan indikator. Perumusan indikator perlu mempertimbangkan beberapa hal, seperti yang telah diuraikan pada karakteristik indikator hasil belajar yang baik. Salah satunya, perumusan indikator disarankan setiap kompetensi dasar dikembangkan sekurang-kurangnya 3 indikator. Yang kelima adalah mengembangkan indikator penilaian. Hal ini diperlukan untuk menjadikan pedoman penilaian bagi guru, peserta didik, maupun evaluasi di sekolah. Indikator penilaian merupakan pengembangan lebih lanjut dari indikator pencapaian kompetensi. Pengembangan indikator mempertimbangkan 3 hal. Yang pertama adalah tuntunan kompetensi dapat dilihat melalui kata kerja yang digunakan dalam kompetensi dasar. Yang kedua adalah karakteristik mata pelajaran peserta didik dan sekolah. Ketiga adalah potensi dan kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan lingkungan atau daerah. Indikator memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam mengembangkan pencapaian kompetensi berdasarkan kompetensi indikator dan kompetensi dasar, karena indikator sebagai pedoman dalam mengembangkan materi pembelajaran dan dalam mendesain kegiatan pembelajaran. Seperti contoh, dapat kita lihat melalui kompetensi dasar dan kompetensi indikator tentang pelajaran matematika. Untuk kompetensi dasarnya ialah siswa mampu mengenali bilangan asli sampai 99 dengan menggunakan benda-benda yang ada di sekitar rumah, sekolah, atau tempat bermain. Siswa dapat membaca dan mendeskripsikan data pokok yang ditampilkan pada grafik konkret dan piktograf. Untuk kompetensi indikatornya adalah siswa mampu menghitung jumlah benda yang ada pada piktograf dengan baik dan benar. Siswa mampu mendeskripsikan data yang ditampilkan pada piktograf dengan baik dan benar. Siswa mampu membaca data pokok yang ditampilkan pada piktograf dengan baik dan benar. Pengembangan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran berhubungan dengan perubahan perilaku yang harus dimiliki siswa setelah mengikuti proses pembelajaran. Adapun ketentuan perumusan tujuan pembelajaran diantaranya, yang pertama, sifat tujuan hierarki atau tujuannya hierarki atau berjenjang. Yang kedua, tujuan pembelajaran harus operasional, yakni tujuan harus dirumuskan secara spesifik dan operasional sehingga mudah untuk mengukur tingkat keberhasilan. Yang ketiga, tujuan pembelajaran harus dapat diukur ketercapaiannya. Yang keempat, tujuan pembelajaran mencakup domain kognitif, afektif, dan psikomotorik.
Adapun kriteria pengembangan tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, berorientasi pada siswa. Penekanan pada apa yang diharapkan dapat dilakukan oleh siswa, bukan apa yang dilakukan oleh instruktur. Yang kedua, berisikan hasil belajar. Apa yang harus dicapai oleh siswa. Yang ketiga, jelas dan dapat dipahami, yaitu berisikan kata kerja yang menggambarkan perilaku dan merujuk kepada objek perilaku tersebut. Yang keempat, deskripsi kata kerja harus merupakan tindakan yang dapat diobservasi atau tindakan yang dapat menghasilkan produk yang dapat diobservasi. Adapun cara pengembangan tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, perhatikan KD. Apabila KD terlalu luas, pecahkan dalam topik. Yang kedua, tetapkan keluasan dan kedalaman topik. Yang ketiga, kembangkan tujuan pembelajaran sesuai kriteria pengembangan. Yang keempat, banyaknya tujuan pembelajaran tidak ditentukan, sangat bergantung kepada keluasan dan kedalaman topik serta waktu pembelajaran yang tersedia. Yang kelima, tujuan pembelajaran harus dapat diukur dan akan diukur melalui evaluasi hasil belajar. Yang keenam, terdapat proses dan keterampilan yang tidak dapat secara langsung diobservasi tetapi hasilnya dapat diobservasi. Yang ketujuh, ketika mengembangkan tujuan pembelajaran khusus, perlu diperhatikan mengenai apa yang diinginkan itu untuk perilaku yang dapat langsung diobservasi atau produk perilaku. Yang kedelapan, untuk kata kerja menjelaskan, perlu diperhatikan terhadap apa yang harus dijelaskan. Yang terakhir, masalahnya bukan kata kerja yang dapat diobservasi, akan tetapi pada objek kata kerja tersebut. Selanjutnya, dalam tujuan pembelajaran harus mengandung unsur-unsur di bawah ini, atau ada 4 unsur yang harus ada pada tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, audience, yang kedua, behavior, yang ketiga, condition, dan yang keempat, degree. Audiens adalah peserta didik yang menjadi subjek tujuan pembelajaran tersebut. Behavior merupakan kata kerja yang mendeskripsikan kemampuan audiens setelah pembelajaran. Condition merupakan situasi pada saat tujuan tersebut diselesaikan, sedangkan degree merupakan standar yang harus dicapai oleh audiens sehingga dapat dinyatakan telah mencapai tujuan. Dengan tujuan pembelajaran, baik guru maupun siswa diharapkan memiliki kejelasan apa yang harus dicapai, apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan pencapaian tersebut, materi apa yang harus disiapkan, dan bagaimana menyampaikannya. Dengan demikian, pada dasarnya, jika kita sudah paham dan menguasai pengembangan indikator hasil belajar, maka sudah pasti bisa menyusun rumusan tujuan pembelajaran, karena rumusan tujuan pembelajaran ditarik dari rumusan indikator.